Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelum mulai ulasannya, kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami dan bagikan videonya. Terima kasih banyak. Partai Amanat Nasional diamputasi Anies. Kader Partai Amanat Nasional atau PAN mulai terbuka dalam menyuarakan dukungan untuk Pilpres tahun 2024. Sekelompok entitas PAN non-struktural telah mendeklarasikan berdirinya sebuah wadah untuk menampung aspirasi Pilpres. Namanya Amanat Indonesia atau ANIS. Diketahui, Amanat Indonesia didirikan oleh entitas PAN yang terdiri dari para pendiri deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, pimpinan pengurus, kadar, dan simpatisan PAN. Saharin Hamid, yang merupakan deklarator PAN Jawa Barat pada tahun 1998, mengatakan bahwa Amanat Indonesia merupakan wadah perjuangan komunitas atau kerelawanan untuk mendukung dan menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam Pilpres tahun 2024, serta untuk mengakomodasi dan mengumpulkan gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan Anies untuk menjadi Presiden RI pada tahun 2024. Ketua Umum DPP Barisan Muda PAN periode tahun 2003 hingga tahun 2006 ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh Amanat Indonesia adalah bagian dari spirit untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik demi mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Dia menambahkan, hasil survei selalu menyatakan bahwa mayoritas pemilih PAN menjatuhkan pilihan kepada Anies dalam Pilpres tahun 2024. Nah, mestinya keputusan DPP PAN harusnya menjadi refleksi dari aspirasi arus bawah PAN, bukan hanya membawa kepentingan segelintir orang, tapi justru cara berpikirnya adalah keputusan DPP haruslah selaras dengan apa yang menjadi aspirasi mayoritas akar rumput PAN, tegasnya. Menurutnya, apa yang telah disuarakan oleh kadar dan simpatisan PAN di Aceh, Sumbar, dan Riau saat Anies melakukan safari politik di daerah tersebut adalah bagian dari menyuarakan aspirasi kader PAN. Kita juga menjadi bagian yang akan berkontribusi dalam pemenangan Anies sebagai presiden. Sambung anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 yang juga pernah menjabat sebagai ketua DPP PAN tahun 2010 hingga 2015 itu. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip dasar PAN yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial, tegasnya. Pernyataan tegas entitas Amanat Indonesia ini jelas-jelas memperlihatkan perlawanan arus bawah partai ini yang menganggap bahwa kepengurusan partai ini tidak menjalankan apa yang telah diputuskan Rakernas PAN bulan Agustus tahun 2022. Maka, mulai saat ini, suarakanlah dan lebih lantang lagi sehingga harapan kita agar pengambil kebijakan di DPP PAN mendengarkannya dan memutuskan bahwa dari 9 nama baca pres PAN, akhirnya mengusulkan Anies Baswedan sebagai satu-satunya bakal calon presiden RI dari Partai Amanat Nasional, kata Sahrin. Kita tunggu bagaimana nantinya DPP PAN menyikapi suara arus bawah mereka ini. Apakah mereka bergeming atau akan mengikuti suara arus bawah mereka tersebut? Sebagaimana telah diulas sebelumnya, semakin tergerusnya partai dikarenakan karena kekurangsehatian pengurus mereka dengan arus yang berkembang di kader mereka. Cukup miris juga jika suatu partai bersikap otoriter dalam pengambilan keputusan ini. Karena yang akan menanggung akibatnya tentu mereka sendiri dan yang pasti keberlanjutan mereka di panggung politik ini benar-benar bisa menjadi kenangan abadi. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi. Mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami.